Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Ale dengan NIM 2422511016. Saya dari program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Pengaruh penggunaan media sosial dan intensitas belajar terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas 12 IPS SMA Negeri Sambet. Bagian yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu baik di negara berkembang maupun maju, khususnya di Indonesia yang termasuk negara berkembang. Perkembangan teknologi di era modern seperti sekarang memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia dari berbagai bidang, utamanya pada bidang pendidikan yang merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan. Media sosial selain dapat menjadi sarana penularan emosi, juga dapat mempengaruhi suasana hati penggunanya. Salah satu penggunaan media sosial seperti penggunaan Facebook secara berlebihan dapat memicu luapan emosi negatif seperti depresi ketika tidak mendapatkan respon atau komentar yang diharapkan dari pengguna media sosial lain. Peristiwa masa lalu yang memalukan dan menyakitkan diungkap oleh pengguna media sosial lain. Salah satu jalur yang menjadi prioritas pemerintah untuk menciptakan bangsa yang berkualitas, yakni melalui pendidikan formal atau sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dirancang khusus untuk mendidik peserta didik dalam penguasaan pengajar atau guru sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Sehingga guru memiliki peran penting dalam sekolah untuk mencerdaskan peserta didik. Penggunaan media sosial membawa dampak positif dan negatif bagi siswa. Dalam hal negatif tercermin dari sikap para pelajar yang selalu asik dengan smartphone-nya masing-masing. Terkadang di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, seringkali siswa maupun siswa yang mengakses media sosialnya. Terlebih sebagian bank sekolah menetapkan peraturan yang tidak mengizinkan siswanya untuk membawa smartphone, namun tak jarang dari mereka yang membawanya secara sembunyi-sembunyi. Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar selain penggunaan media sosial adalah intensitas belajar. Seseorang dalam memahami suatu materi pelajaran tidak mungkin hanya satu kali baca saja. Pesan-pesan dalam sebuah materi akan lebih jelas dan lebih paham apabila seseorang membaca dan berulang-ulang. Intensitas merupakan realitas dari motivasi dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan prestasi, sebab seseorang selalu melakukan usaha dengan penuh semangat karena adanya motivasi sebagai pendorong pencapaian prestasi. Guru sangat berpengaruh dengan seberapa tinggi intensitas belajar yang dilakukan siswa, maka akan menunjukkan hasil yang baik. Intensitas belajar siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian tujuan belajarnya, yakni meningkatkan prestasinya. Yang berikut adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas 12 IPS SMA Negeri Sambet, dan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar sosiologi siswa kelas 12 IPS SMA Negeri Sambet. Yang berikut adalah tinjauan pustaka. Dalam pembahasan yang pertama yaitu pengertian intensitas penggunaan media sosial. Secara sederhana, intensitas adalah seberapa sering tingkatan kesungguhan dan kekuatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, serta menggunakan segala kemampuan yang dimiliki seseorang secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan media sosial adalah alat perantara bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya dan berkomunikasi antar sesama. Media sosial adalah alat komunikasi bagi setiap orang dekat maupun jauh. Media sosial juga merupakan alat untuk berbagi segala informasi dan wawasan-wawasan yang luas. Media sosial merupakan bagian dari media digital. Dampak positif dan negatif media sosial. Dalam setiap pengguna media sosial terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dan negatif dilihat dari bagaimana seseorang itu menggunakannya. Bagi setiap orang, terutama pelajar, media sosial sangat sekali digemari oleh mereka. Terkadang waktu mereka dihabiskan hanya untuk bermain media sosial.
Dampak yang telah dijelaskan memang sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama para pelajar. Banyak masyarakat, apalagi pelajar yang sudah menggunakan telepon genggam, banyak dari kalangan peserta didik, baik SD, SMP, dan SMA, yang sudah mengerti dalam menggunakan telepon genggam. Bahkan sudah banyak dari mereka yang juga menggunakan media sosial. Kebanyakan dari mereka ketika sudah memegang handphone, tidak lagi fokus terhadap tugas lain atau tanggung jawab lain. Itu membuat mereka lalai dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Dampak tersebut tergantung bagaimana setiap orang bisa mengaturnya agar tidak berat sebelah. Di balik dampak negatif penggunaan media sosial, ada juga dampak positif yang terdapat di dalamnya, yaitu anak dapat belajar secara beradaptasi, dapat mengelola jaringan pertemanan atau memperbanyak teman, atau bertemu kembali dengan teman lama, memudahkan anak dalam kegiatan belajar, dan dapat menjadi sarana berdiskusi dengan teman mengenai tugas-tugas sekolah. Yang berikut faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan media sosial. Intensitas penggunaan media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi faktor individu, sosial, dan teknologi. Setiap faktor memainkan peran penting dalam menentukan beberapa sering dan seberapa lama seseorang menggunakan platform media sosial. Pembahasan yang kedua adalah prestasi belajar. Prestasi belajar adalah sebuah pencapaian yang diperoleh oleh seseorang dalam sebuah aktivitas. Prestasi adalah salah satu bagian yang menyatu dalam suatu kehidupan manusia yang memiliki tingkatan di mana ada yang memiliki prestasi yang tinggi dan ada pula yang memiliki prestasi yang rendah. Dalam memenuhi kebutuhan prestasi ini, manusia harus berusaha dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu dengan belajar. Adanya prestasi belajar dapat dilihat dari seberapa besar minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Jika tidak ada minat dalam hati seseorang peserta didik untuk belajar, maka tidak ada juga hasil akhir yang baik atau prestasi belajar yang tinggi. Maka dari itu sangat penting untuk setiap peserta didik menanamkan dalam dirinya keinginan untuk belajar setiap harinya, walau hanya sebentar saja. Di balik berbagai prestasi belajar yang telah diraih oleh setiap peserta didik, terdapat beberapa faktor menurut Slametto. Faktor yang mempengaruhi peserta belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Sebuah kesimpulan yakni jika tidak ada dorongan dari intern dan ekstern, maka prestasi belajar pun tidak akan baik. Karena dengan dorongan dari faktor-faktor tersebut, misalnya dukungan orang tua, maka si peserta didik itu sendiri akan lebih merasakan semangat tinggi untuk belajar dan meraih prestasi belajar yang baik. Yang terakhir, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.